Liburan memang sangat menyenangkan, apalagi mengunjungi suatu pulau terpencil yang tidak banyak terjamah oleh wisatawan. Selain keaslian alamnya masih terjaga, kebersihan serta kenyamanan sudah pasti terjamin. Namun apa jadinya jika terdapat pulau atau tempat yang dilarang dikunjungi oleh wisatawan dengan alasan keamanan? Berikut top 5 sajikan 5 tempat atau pulau yang dilarang untuk dikunjungi. Pulau Sentinel Utara terletak di Kepulauan Andaman, Samudra Hindia. Pulau dengan luas 59,62 ini tidak terjamah dari dunia luar. Suku Sentinel yang merupakan satu-satunya penghuninya dengan keras melindungi tanah air mereka dari ancaman luar. Mereka dianggap sebagai suku paling agresif yang ada di planet ini saat ini. Beberapa sumber mengatakan bahwa pada abad ke-18 ketika Inggris mencoba menjajah pulau ini, ada sekitar 8.000 orang yang tinggal di pulau ini. Namun saat ini jumlahnya sangat rendah dan hanya ada sekitar 50 hingga 150 suku yang masih hidup saat ini. Mereka hidup dari hewan buruan kecil seperti burung dan babi hutan. Mereka pergi memancing di sampan dan juga memanen kepiting. Mereka makan buah-buahan dan umbi-umbian dan bertahan hidup dengan kepiting dan makanan laut. Penduduk Pulau Sentinel Utara tinggal di gubuk-gubuk yang sangat kecil. Mereka hidup dalam kelompok kecil karena gubuk mereka terlalu kecil untuk sebuah keluarga besar. Mereka memakai daun dan tali serat dengan potongan dekoratif serupa. Wanita umumnya memakai tali serat di sekitar pinggang, leher, dan kepala mereka. Sementara pria memakai ikat pinggang yang lebih tebal di sekitar pinggang mereka. Pria juga memakai ikat kepala dan kalung seperti yang dilakukan wanita. Pulau Gruinard adalah sebuah pulau kecil berbentuk oval terletak di Gruinard Bay, Skotlandia, Britania Raya. Jaraknya hanya setengah mil dari pulau utama Skotlandia. Pulau Gruinard pertama kali disebutkan pada pertengahan abad ke-16 setelah seorang pendeta Skotlandia bernama Donald Monro singgah di sana. Dalam catatannya, Donald Monro bercerita kalau Pulau Gruinard penuh dengan hutan lebat. Itu mengapa banyak pencuri atau pemberontak yang bersembunyi di sana, sebuah alasan Donald Monro untuk menyebarkan syiar agama. Pada tahun 1881, tercatat ada 6 orang menetap di pulau seluas 196 hektar itu. Tapi sejak tahun 1920, tak ada lagi yang tinggal di sana. Pada tahun 1942, ketika Perang Dunia berkecamuk, sekelompok ilmuwan militer Inggris dari Departemen Biologi Porton Down berkunjung ke Pulau Gruinard untuk uji coba senjata biologis menggunakan antraks. Mereka berencana menyebarkan bakteri antraks ke pasokan pangan, daging nasi Jerman guna memenangkan perang. Tes itu akan menimbulkan kontaminasi jangka panjang, sehingga diperlukan sebuah pulau terpencil tak berpenghuni. Sir Oliver Graham Sutton memimpin tim beranggotakan 50 orang untuk melakukan persidangan dengan David Henderson sebagai penanggung jawab. Strain anthrax yang digunakan adalah jenis yang paling ganas, volume 14578 atau RL volume. Strain itu dipasok dari Pusat Penelitian Bakteriologi Universitas Oxford. Tim membawa 80 domba ke Pulau Gruinard, menambatkannya di lahan terbuka, dan meledakkan bom-bom berisi spora anthrax di sekitarnya. Domba-domba mulai terinfeksi dan mati dalam beberapa hari. Setelah itu bangkai-bangkai domba dibakar ke dalam insinerator. Usai percobaan, tim mulai kewalahan mendekontaminasi peralatan dan dengan cepat menyadari bahwa rencana itu terlalu mematikan. Mereka khawatir nantinya kota-kota di Jerman yang terserang senjata biologis tak akan bisa dihuni selama beberapa dekade. Lebih buruk lagi, anthrax akan menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia yang menciptakan bencana global. Berikutnya, akses ke Pulau Gruinard menjadi sangat terlarang. Inggris sampai harus menghapus Pulau Gruinard dari peta untuk menghindari penyalahgunaan senjata biologis bagi organisasi teroris yang mungkin akan berkunjung ke sana untuk mengambil sampel bakteri. Pada tahun 1986, pemerintah berupaya keras mendekontaminasi Pulau Gruinard dengan menyemprotkan 300 ton formaldehida yang diencerkan dengan air laut untuk membunuh spora anthrax. Seluruh bagian pulau tak luput dari larutan formaldehida, terutama lokasi percobaan. Setelah karantina selama 4 tahun, Pulau Gruinard dinyatakan terbebas dari kontaminasi berbahaya. Para ahli waris pemilik tanah mulai membelinya kembali seharga 500 pound sterling, sesuai kesepakatan akuisisi tahun 1946. Walaupun saat ini berstatus aman, banyak orang yang tetap takut dengan Pulau Gruinard.
Mereka menganggap mungkin saja senjata biologis telah bermutasi. Atau bisa saja spora anthrax itu hanya tertidur sehingga luput dari pengamatan mikroskopis. Ilha da Queimada Grande terletak sekitar 144 km di lepas pantai Sao Paulo, Brasil, tampak seperti pulau pada umumnya. Namun setiap orang yang tahu mengenai pulau itu tidak ingin berkunjung ke sana. Ilha da Queimada Grande mendapat julukan Pulau Ular karena ia dipenuhi 2.000 hingga 4.000 ular beludak Golden Lancehead, salah satu ular paling mematikan di dunia. Racun ular beludak tersebut sangat berbahaya dan dapat membunuh seseorang dalam waktu kurang dari 1 jam. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, permukaan laut naik dan mengisolasi Ilha da Queimada Grande dari daratan Brasil. Kondisi ini menyebabkan spesies ular yang hidup di pulau itu. Diperkirakan kemungkinan besar adalah ular jararaca, berkembang di jalur yang berbeda dari keluarga mereka di daratan. Ular beludak Golden Lancehead di Ilha da Queimada Grande memiliki racun yang 3 hingga 5 kali lebih kuat daripada ular daratan manapun. Ia bahkan dapat membunuh sebagian besar mangsanya dan melelahkan daging manusia dalam seketika. Gigitan dari Golden Lancehead menyebabkan 7% kemungkinan kematian. Bahkan dengan pengobatan, korban masih memiliki 3% kemungkinan kematian. Racun ular Golden Lancehead ini dapat menyebabkan gagal ginjal, nekrosis jaringan otot, pendarahan otak, dan pendarahan usus. Pulau Miyakejima sebenarnya merupakan gunung bertipe strato yang aktif berada di Kepulauan Izu, bagian utara Filipina. Pulau ini berbentuk melingkar dengan diameter sekitar 8 km dan memiliki gunung berapi teraktif. Titik tertinggi berada di puncak Gunung Oyama dengan ketinggian sekitar 775,1 meter di atas permukaan laut. Menurut para ahli, gunung tersebut biasanya akan meletus setiap 1030 tahun sekali. Tercatat seri letusan terakhir dimulai pada bulan Juni 2000 sejak 17 tahun beristirahat. Bahkan gunung tersebut telah mengalami banyak letusan dengan berbagai macam tipe, seperti letusan puncak, lubang ventilasi, bahkan letusan bawah laut. Dampak dari letusan tersebut yakni menyebabkan kerusakan di sekitar pulau. Dapat dikatakan jika Pulau Miyakejima adalah bagian dari pusat aktivitas gunung berapi. Diketahui jika pada beberapa abad yang lalu Gunung Oyama pernah meletus sebanyak 6 kali. Letusan terburuk terjadi pada tahun 2000 setelah Gunung Oyama beristirahat selama 17 tahun. Sebelum meletus, Gunung Oyama sempat mengalami gempa bumi sebanyak 17.500 kali yang terjadi antara 26 Juni sampai dengan 21 Juli. Penggunaan masker gas di Pulau Miyakejima sangat dianjurkan, bahkan penduduk harus menggunakannya setiap hari dan sepanjang waktu. Seperti yang diketahui jika Pulau Miyakejima termasuk pulau paling berbahaya di dunia untuk dapat ditinggali. Di bawahnya ada tingkat sulfur yang amat tinggi dan dapat menyebabkan kematian jika terhirup. Bahkan gas beracun tersebut telah merembes hingga ke dasar-dasar tanah. Oleh karena itu, Pulau Miyakejima dikenal juga sebagai pulau paling beracun di dunia. Saat Gunung Oyama meletus pada tanggal 14 Juli 2000, ada sekitar 42.000 ton sulfur oksida yang dikeluarkan oleh gunung. Tidak heran jika pemerintah Jepang menghimbau penduduk Pulau Miyakejima untuk segera dievakuasi keluar dari pulau tersebut. Pada tahun 2005, pemerintah telah memberikan izin bagi penduduk Miyakejima untuk kembali lagi ke pulau tersebut. Hal ini disebabkan karena semua aktivitas dari Gunung Oyama telah berhenti dan kembali stabil. Namun ada syarat yang harus dipenuhi saat berada di Pulau Miyakejima, yaitu seluruh warga baik orang dewasa maupun anak-anak harus selalu membawa dan memakai masker gas untuk melindungi diri dari paparan gas beracun. Terletak hanya 5 km dari kota turisme terkenal Venesia, Pulau Poveglia nyaris luput dari perhatian turis. Lido, Murano, atau Burano lebih terkenal dari Poveglia. Sebanyak 160.000 orang Venesia diperkirakan terkubur di sana. Ada yang menyebutkan dibakar hidup-hidup atau ditimbun secara massal di pulau itu. Penyebabnya, mereka dianggap akan menulari penduduk daratan, khususnya Venezia. Semua bermula dari wabah kolera dan pes pada 1793. Black Disease, begitu mereka menyebutnya, memapar Venesia dan sekitarnya. Begitu wabah reda, Poveglia sempat jatuh ke tangan Napoleon Bonaparte dan menjadikan pulau ini sebagai penyimpanan senjata. Di 1920, pemerintah Italia mendirikan rumah sakit jiwa. Saat inilah eksperimen perawatan pasien sakit jiwa dimulai. Teriakan-teriakan terdengar seantero pulau. Pada 1968 rumah sakit ini ditutup.
Setelah penutupan itu, pemerintah Italia mencoba melelang pulau ini. Beberapa investor menawarkan proyek pariwisata dengan hotel berbintang. Investor lain menawarkan pendirian panti jompo. Namun proyek tersebut tidak pernah terwujud. Selain dibayangi kisah menyeramkan, juga keengganan masyarakat Venesia juga menjadi kendala. Pulau Poveglie kini tertutup untuk umum. Namun beberapa urbex atau paranormal dengan berbagai cara masih bisa mengunjungi pulau ini. Demikian 5 pulau yang terlarang untuk dikunjungi versi Top 5. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like. Sampai jumpa di Top 5 lainnya.